Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nati Namoto. Ya, jelang pembongkaran total ya bangunan yang ada di tepi kali baru ya guys ya. Tepatnya ini di pertigaan jalan ya, depan Masjid Jami Al Manar ya, Kali Baru Tambun Selatan. Kita akan lihat kondisi terkini bangunan-bangunan yang akan dibongkar total guys ya. Dan mayoritas bangunan di sini sudah dikosongkan oleh para pemiliknya guys. Kita coba masuk ke area dalam ya. Dan ini bangunannya memang sudah kosong guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bangunan belakang rumahnya ya. Dan terlihat di sana itu ada sawah ya. Ya, padinya belum ditanam ya guys ya. Kita lihat ya. Sawahnya cukup luas dan di sini ada selokan ya, tepat di belakang rumah warga ini ya. Selokan selebar hampir 1 meter guys. Ini bagian kamar mandinya ya. Ini sudah dikosongkan oleh pemilik bangunan tersebut ya. Mungkin pemiliknya sudah pindah rumah atau mengontrak ya. Dan sama di sini juga guys, sudah kosong ya. Dan sepertinya ini maaf ya, ini ada 2 rumah ya, dipisahkan oleh celah guys. Ada celah untuk memisahkan 2 bangunan ini ya. Dan kita lihat di sini ada 2 rumah yang terkunci rapat ya. Mungkin masih ada barang-barangnya di dalam ya. Sama ini juga ya. Kalau di sebelahnya ini sudah kosong. Sudah kosong ya. Barang-barangnya juga sudah dikosongkan ya. Kita lanjut lagi di sini. Di depan rumahnya sudah lebar ya. Jalannya sudah lebar, sudah ada lebar 5 meter ya. Karena kemarin itu dibongkar 5 meter guys, menggunakan beko supaya jalannya kembali Permisi Bapak. Ya, izin Pak. Dan di sini ada lahan kosong ya. Ini sepertinya saluran air ya. Di bawahnya ada gorong-gorong. Dan di sana ada selokan. Misi Bang. Dan kita coba lihat ya aliran selokan ini guys. Ya, benar, ternyata ada selokan di belakang rumah warga ya. Ini selokan air. Di sampingnya ada bangunan. Dan di belakang ini yang tadi kita lihat itu adalah area persawahan ya. Bersebelahan dengan area perumahan warga ya. Ini luas sawahnya sepertinya ribuan hektar. Kalau nggak salah itu kemarin kita sempat dengar ya, lebarnya luasnya sawahnya itu 3000 hektar guys. Di sini sudah kosong. Ya, sudah kosong ya. Ya, mau ngapain Bang? Main layangan. Aduh. Hampir semua bangunan yang sudah dikosongkan oleh para pemiliknya guys. Atapnya itu tidak ada yang dibongkar ya. Hanya diambil itu kusen-kusen pintu dan jendela ya. Dan tentunya barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut guys. Tempat saya di sana. Sekali orangnya mau beli paket kan? Ya.
Ini seperti bangunan kontrakan ya, 1, 2, 3 pintu kontrakan ya. Sudah dikosongkan, kusen pintu dan jendelanya juga sudah diambil ya, untuk dimanfaatkan kembali atau dijual ya. Ini ada teras. Di sini juga ada jalan kecil ya. Ini sih ya. Ini juga ada kontrakan kembali ya. Kontrakan ini tertutup rapat pintunya, guys. Pintu dan jendelanya juga masih ada ya, beserta dengan atap bangunannya. Sih, Pak. Ini ada bangunan 2 lantai. Di sebelahnya ada rumah yang sudah dibongkar sendiri ya oleh pemiliknya ya, termasuk bagian depannya ini ya. Ya, ini bangunannya sepertinya sudah dibongkar sendiri ya. Dalamnya juga udah dibongkar, atapnya juga udah dibongkar ya. Tinggal dirubuhkan oleh beko, guys. Si Bang, wah, nangkring di atas Bang, ngapain? Ngapain di atas? Nyari angin. Nyari angin. Kok angin dicari? Ya, ini yang kemarin sempat kita dokumentasikan ya guys ya. Ada tungku ya. Boleh nanya bentar, Kalau boleh tahu ini apa? Oh, ini tahu Sumedang. Oh, tahu Sumedang. Tahu Sumedang, Pak. Jadi ini bekas tungku ya untuk memasak tahu ya. Tahu. Untuk pembuatan tahu, guys. Jadi ini UKM ya, usaha kecil dan menengah, untuk pembuatan tahu. Ya, kita lihat juga namanya ya guys ya, tahu. Jadi memang seharusnya ini tersedia jalan ya guys ya, jalan selebar 3 meter kalau menurut pengakuan warga sekitar, dan juga yang kita lihat seperti di area sana ya guys ya, di desa Tridaya Sakti itu memang ada jalan 3 meter guys. Tepatnya di depan Warkop Bang Agoy itu ada jalan 3 meter guys. Tapi di sini sebagian besar jalan itu tertutup oleh bangunan ya. Di sini juga sudah dibongkar dan masih tahap pengosongan ya, karena masih ada barang-barang di kamar mandi ya yang belum dikosongkan. Masih ini pabrik tempe ya? Oh, pabrik tempe. Kalau tadi pabrik tahu, sekarang pabrik tempe. Tapi sepertinya satu area guys. Ini bangunannya 2 lantai ya. Jadi selain rumah tinggal ya, di area ini tuh terdapat 2 usaha guys. Usaha pembuatan tahu dan juga usaha pembuatan tempe ya. Usaha kecil dan menengah. Dan di sini ada lahan kosong sepertinya ya. Mayoritas bangunan di sini sudah dikosongkan guys. Jadi tinggal dibongkar permanen menggunakan alat berat ya.
karena warga juga sudah mendapat informasi ya mengenai pembongkaran total ini guys. Permisi Bapak, Bu. Ya ini baru mulai dikosongkan ya barang-barangnya ya. Sepertinya ini bangunan terakhir yang mengosongkan rumah ya. Yang rumahnya akan dikosongkan itu ada bangunan 2 lantai ya guys ya. Dan ini mobil ini akan mengangkut barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ya. Sampai di bangunan terakhir di ujung jalan ini. Berat guys. Inilah ujung kali baru ya, yang berada di samping rel kereta api stasiun Tambun, yang dimana awalnya itu bangunan-bangunan ini adalah empang ya. Pak, kita akan lihat bagian belakang rumahnya ya, lebih jelas lagi ya. Ya ini bagian belakang rumahnya ya, persawahan. Nantinya pembongkaran akan dilakukan melalui bagian belakang bangunan guys. Jadi bekonya nanti jalan lewat sawah ya. Oh, nama Sairi. Bang Sairi. Ya, Umur sekitar tahun berapa Bang? lahir 15 Juni 1944. 1944. Jadi sekarang umur sekitar berapa tahun Bang? Jadi umur sekarang 81 tahun, jalan 80-an ya? 81 tahun. Ini Kong kan saat ini kan sedang ada normalisasi di Kali Baru ini ya. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu, Kong kan mungkin sudah tahu dahulunya seperti apa sih cerita Kali Baru ini? Dulu nanti istilahnya dari mulai tahun 59 sampai tahun 60 itu penggalian, kalau di sini sebutnya untuk pengairan karena khususnya di tanam padi, tanduri istilahnya. Pengairan untuk padi-padi. Iya, dengan nama sekunder kali ini. Kali apa? Sekunder. Sekunder. Iya. Berarti daerah sini dulunya banyak persawahan ya Bang? Persawahan benar. Untuk kalinya dulu apakah bersih banget atau gimana? Dulu baru mulai dioperasionalkan, tuh air bisa dibuat mandi, dia buat cuci pakaian. Oh, buat mandi, cuci pakaian, ya bisa digunakan atau Digunakan dimanfaatkan untuk oleh masyarakat. Iya. Berarti memang sangat bermanfaat ya Kong? Iya, itu pada tahun 1967. 1967. Iya. Dan setelah Kong lama tinggal di sini, pasti kan ada suka dan dukanya ya. Iya, iya. Dalam arti kata suasana kampung di sini. Sini mulai rame tahun-tahun berapa Kong? Apa dari dulu? Mulai rame sih. Istilah ini kan listrik aja masuk tahun 82 dengan kata istilah impres ya. Instruksi presiden kala itu. Oh, tahun 80-an. Iya, masuk baru apa PLN gitu kan. PLN nomor 82. Iya. 1982 dengan istilah PLN impres, instruksi presiden. Impres, Iya. instruksi presiden. Tahun itu berarti zamannya Pak Harto ya. Iya. Zamannya Pak Harto. Dulu di sini kalau boleh tahu persawahan semua Kong. Yang sekarang dibuat nama pemukiman, termasuk Mangun 1, Mangun 2, sama istilahnya Taman Purcendana, sama itu dari sama termasuk grup Papan Mas yang ada di antara 3 desa. Yang sekarang dulu sih cuma 1 desa, kalau sekarang termasuk 3 desa, Mekarsari, Setia Mekar, Mangun Jaya. Yang ada di belakang Naga Mari dari kereta itu. Oh, kalau dulu cuma ada 1 desa, Iya, kalau desa. sekarang udah ada dipisah-pisah ya. Iya, jadi Tambunnya jadi Mekarin jadi 5 desa. Menurut Engkong sekarang kan
kalinya berubah, Iya, iya. tidak seperti dahulu. Iya, Itu iya. Engkong sedih nggak sih? Ya bukan sedih lagi karena namanya ya daripada dulu namanya bisa dipakai istilahnya mandi dan cuci. Kalau sekarang bisa penuh dengan limbah terus Limbah, ya. Limbah-limbah. Iya, limbah rumah tangga, limbah namanya dari ya selalunya ada yang di lingkungan di Kecamatan Tambun Selatan lah kalau sekarang. Berarti adanya normalisasi gini Engkong setuju banget gitu. Kalau saya setuju banget ya gitu. Setuju banget biar Oh, iya. lebih terang. lebih terang, lebih jadi bisa warga pun bisa memanfaatkan istilahnya dan buang sampah jangan sampai bersembarangan itu. Nah, benar-benar Kong. Jadi Engkong aja ini ngasih himbauan juga buat semua masyarakat ya, jangan Iya. buang sampah sembarangan. Iya. Mungkin ada yang mau Engkong ceritain lagi buat teman-teman di sana, atau Engkong pengen jelasin apa gitu, mau Iya. cerita apa? Ya untuk kalau udah normalisasi begini kembali lagi seperti itu supaya jangan sampai ada yang membuang sampah di kali lagi gitu Mas. Oke. Kalau saran buat pemerintah apa nih Kong nih biar sekarang kalinya kan misalkan nanti udah dinormalisasi Iya, ya, iya. supaya nanti itu masyarakat juga mudah buang sampahnya Iya. seperti apa, dan rencana besarnya di Kalibaru ini menurut Kong yang paling pas itu seperti apa Kong rencananya, harapan buat pemerintah? Jadi untuk namanya kalau udah dinormalisasi karena Indonesia termasuk dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Jadi apabila musim penghujan jangan sampai apa lingkungan khususnya Tambun Selatan dan umumnya Kabupaten Bekasi jangan sampai istilahnya terjadi banjir yang Banjir. pada sebelumnya itu. Engkong kan udah lama di sini. Dahulunya banjir nggak sih Kong? Dari dulu nggak banjir sebelumnya namanya ada apa pemukiman atau perumahan gitu karena ada itu apa istilahnya. Penyempitan. Nah, iya. Berarti zaman dulu mah nggak banjir. Nggak ada banjir di sini ya. Kira-kira banjir tuh tahun-tahun berapa Kong mulai banjir? Ya mulai tahun ya udah 2000-an gitu. 2000-an sering Iya, banjir. iya. Udah kepala 2000-an lah mulai ada banjir istilah di seputar ini apa Kecamatan Tambun Selatan dan sekarang karena Tambun dibagi dua kecamatan, ada Tambun Selatan, ada Tambun Utara gitu. Iya, benar. Kan dengan adanya pemimpin baru nih Kong di Jawa Barat, Iya. Pak Deddy Mulyadi, kan beliau saat ini sedang gencar-gencarnya untuk normalisasi untuk kali-kali Iya, iya. dan juga untuk lahan-lahan hijau yang tadinya hijau asri Iya, iya. dibuat beton-beton, sekarang dibalikan lagi menjadi hutan hijau atau MTH ruang lingkup hijau. Menurut Engkong gimana untuk Kalau untuk gubernur sekarang? pribadi ini kalau nggak coba iya lima itu sangat setuju gitu Sangat ya. setuju, Iya. Oke Bang, alhamdulillah ya. Ya. Jadi kita bertanya dengan salah satu sesepuh di ini kampung apa sih Kong? Dulu disebut Kampung Sasak Tiga, tapi sekarang ada kali disebut Kampung Kalibaru. Dulu kampung Sasak Tiga, Sasak tiga. 3 Iya. dan Dengan beralih. Sasak Tiga Kober dengan kata. Oh dulu tuh kampung Sasak 3 Kober. berubah jadi kampung Kalibaru. Begitu ada kali sekunder ini, Ah. jadi orang menyebutnya tuh Kalibaru. Memang untuk kali ini dibuatnya tahun berapa sih Kong? Mulai dibuat bergerak mulai di tahun 65 sampai selesai 67. 60-an lah ya. Iya, di tahun 60-an lah. Gitu. Berarti dahulunya memang ini adalah kampung Sasak 3. Sasak Tiga. Dahulu itu memang tidak Dengan, ada kali iya. ya. Dengan namanya desanya Busilen. Desanya Busilen. Busilen. Iya, dengan RK 1, RK 2, RK 3, RK 1 ya ada namanya Ciluman. Dari Busilen, Bu-nya buak, C-nya Ciluman, Len-nya Jejalen. Busilen. Oh, Untuk ini Tambun Sukadami, Kecamatan baru satu, Kecamatan Tambun. berarti ini salah satu informasi juga sejarah Iya. mengenai kampung Kalibaru. Dahulu namanya Sasak Tiga, Sasak Tiga Kober. 3 Kober. Dan yang tadi Babe jelasin bahwa memang si kampungnya Busilen. Desanya Busilen. Jadi dulu masih pakai RK, rukun kampung. Rukun kampung, Iya. ya. Rukun kampung 1, rukun kampung 2, dan rukun kampung 3. Kalau sekarang RT deh. Kalau sekarang disebut kadus. Oh, kadu. Iya, kalau rukun kampung kan itu RK dulu. RK, iya. Langsung turun ke RT. Kalau sekarang ke kadus, RW, dan RT.
Oh berarti dulu tuh Kali Baru itu bisa buat mandi. Iya, begitu dioperasi pertama itu bisa dibuat mandi dan cuci pakaian masih. Berarti benar-benar asli dulu. Masih banyak pesawahan termasuk Mangunjaya 1 dan Mangunjaya terutamanya. Nah, saya mau tanya nih, Be, Ya, yang di Kali Baru yang di ujung yang dekat rel, Be. iya, Itu kan ada bangunan banyak, Be, ya. Iya. Bangunan liar tuh ya, yang rata-rata katanya di situ pemiliknya itu para pendatang, Be. iya, iya. Katanya itu sebagian dari bangunan itu merupakan sawah tadi aneh, Be. Bener, Be? Itu bukan penggalian kali untuk membuat tanggul. Iya, Jadi makanya istilahnya bekas dulu empang. emang awalnya sawah, tapi untuk membuat kali baru dia nggak digali, tapi dari sebelahnya Iya. digali untuk tanggul Yang sekarang dibangun rumah yang dibangun itu dulu istilahnya apa itu empang-empang bergalian tanah, empang bekas galian tanah untuk bikin tanggul yang ada. pas sudah terbentuk empang diuruk menjadi bangunan rumah Iya, itu jadinya. iya. Sekarang mau dibongkar total, Be, di daerah situ. Iya. Besok katanya dibongkar. Oke, cukup deh. Mohon maaf nih atas mengganggu waktu Babe. Saya izin ya, Be ya. Sama-sama. Saya izin sama Babe. Dan mudah-mudahan Babe sehat. Alhamdulillah, amin. Babe Atas doa. sehat. Jadi Babe Amin. juga panjang umurnya, Amin. keberkahan. Mudah-mudahan apa yang Babe sampaikan menjadi edukasi buat kita-kita nih. Kita-kita yang jujur aja yang Iya, iya, iya. mungkin pada saat itu belum lahir. Jadi teman-teman juga tahu ternyata kampung baru ini dulu namanya Kampung Sasak 3 Kober. 3 Kober. Dan juga untuk Kali Baru itu sekitar dibuat tahun 60-an ya, Be. Ya, itu di Tambun termasuk di desa Busilen. Kalau desa Tambun termasuk Bengkel Roda kampungnya. Satu lagi tuh. Ya, yang sebelah Cingko kan yang di sana yang tidak ada pembok Bengkel Roda Bengkel Roda. dan di Roak Jaya. Roak. Sebelah di Roak Jaya yang ada di pertigaan ini. Iya, Kampung Bengkel Roda, di Roak Jaya, Sasak 3 Kober. Kalau kesananya lagi itu udah Kampung Rukem. Oh, Sebelahnya ada, ya ada sebelah kali apa Kampung Sasak 3 Kober, sebelah itu udah Kampung Rukem namanya. kampung apa? Rukem. Kampung Siluman ya? Rukem. Beda, Rukem. Lebih kali Siluman sudah termasuk dulu dari Rawasatu. Ya itu, termasuk SD Siluman Pinggir. Itu udah masuk ya. Yang sekarang ada pom bensin gitu. Itu nama Kampung Siluman. Oh, dulu ada namanya Kampung Siluman di depan sana, Be. Iya. Dan sebelah istilah Rukem, Kampung Rukem udah sebenarnya. Ya, jalur untuk ke jalan ada Kampung Kebon, Kampung Gondrong, Kampung Kejalen sampai ujung gitu. Sampai istilah sekarang yang ada istilahnya Villa Bekasi 2. Perumahan yang villa. Pulau. Bukan, Jejalen namanya. Iya. Dengan ada sekarang Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara. Ya. Jadi informasi ini benar-benar memberi informasi buat kita, buat teman-teman juga. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ya, Busil, maaf lagi tambah sedikit lagi. Busilen itu dibagi 4 desa. Oh, Ya, 1 Tridasati, oke. kedua Mangunjaya, Mangun Jaya. ketiga asli Busilen hilang diganti Sumber Jaya namanya. Oh, Be, saya mau nanya sedikit nih. Dulu benar di depan itu ada kali yang dekat Sumber Jaya itu. Iya, itu disebut tersiernya. Apa? Tersier, ini sekunder, iya itu tersier untuk pesawahan. Oh, Mengatur air untuk ke sawah-sawah Yang yang biasa disebut itu Kali Mati. iya dari mulai arah dari tikungan, coba ada kali Kanan, sedikit. belok kanan. Iya, yang sekarang ada anu Tersier. masuknya ke Puri Cendana 1. Ya, Nah, di sebelah mari itu namanya tersier, kali dari pecahan, iya dari sekunder. Kali ini dari pusat Kali Malang. itu ujungnya di mana, Be? Hilirnya, Be? Soalnya Kalau- kemarin kita nyari nggak nemu, Be. Kalau Hilang. namanya hilir memang dari Jugung juga sampai istilahnya batas desa dulu istilah Sumber Jaya kalau sekarang mah gitu. Iya. Istilah di kampung Warung Asem. Yang Tugu Monas bukan? Warung Asem, kampung Warung Asem. Iya. Yang di dekat apa itu? Kriya Kopol.
Inkopol Iya, sebelah marinya gitu ya, sebelum sampai ya. Inkopol perumahan induk koperasi kepolisian gitu. Oh, berarti dulu ada kali sekunder, kali tersier ya buat Iya. pengairan ya. Nah, untuk namanya dari Kalimalang termasuk sekunder, kalau untuk penyalurannya ke sawah-sawah itu juga tersier gitu. Tapi sekarang mah kan gitu deh mati. Iya. Nah, makanya itu. Jadi kalau tersier itu mengatur di sawah itu memerlukan berapa kubik air, itu ada istilah ulu-ulu yang mengatur namanya. Jadi Ulu, ngatur-ngatur iya, ya. ngatur-ngatur air memerlukan berapa kubik air di pecawan ini berapa, ini berapa. Jadi Itu kalau melalui tersier itu kalau sawah-sawah di sekitarnya membutuhkan, baru pintu air yang di kali baru dibuka. Ada itu Dialihkan ke kanan ya? iya pegawai istilah disebutnya ulu-ulu dulu. Iya. Nggak tahu kalau bahasa di sini Tambun itu waktu itu dengan kata ulu-ulu gitu. Ulu-ulu. Iya, yang mengatur air untuk ke pesawahan. Oh begitu, jadi benar-benar banyak informasi ya. Ada kali sekunder, ada kali tersier, Ya. jadi kali baru itu adalah kali sekunder. Kalau menurut Babe nih, ini kan bangunan yang di atas Kalimati ini kan mau ditertibkan gitu ya. Iya, iya. Kalau menurut Babe ini kalinya lebih bagus lagi difungsikan kembali, dihidupkan atau gimana Ben? Ya. Ya kalau ini yang penting sampai secara umumnya jangan sampai musim hujan air sama ya Intinya- melimpah ke Pemukiman. nah ya itu. Intinya jangan banjir. Jangan Ya. banjir intinya mah gitu. Kalau sekarang kan Iya, mungkin kan untuk pecawan ya karena emang udah karang perumahan. udah ada sawah ya. Iya, jadi Makanya istilahnya larinya intinya banjir. sampai istilah ke muaranya istilah laut Iya. gitu. Kalau ditembusin ke CPL gimana Be? Ah. Kalimati itu. Kalau ke daerah sana saya juga kurang begitu memahami gitu. Kalau untuk Jibel sampai ke sana kurang karena saya nggak langsung lihat langsung gitu ya gitu. Jadi saya maaf aja gitu ya. Iya. Untuk kalimat itu nggak bisa saya menjelaskan secara detailnya gitu ya.